Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah bangkitkan kita dari lelap tidur. Tidur adalah gambaran dari kematian kita. Lagi tidur tidak ingat apa yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak menguasai diri kita ketika tidur. Inilah gambaran bahwa semua panca indera kita, semua urusan kita hanya digenggam oleh Allah Rabbul Izzah. Bangkitkan kesadaran ini selama-lamanya, sepanjang hidup kita, maka kita akan terus meningkatkan keimanan kita sekaligus amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam Jumat yang lalu Bapak sampaikan, di malam zikir, halaqah zikir malam Jumat atau disebut zikrul makhsus, kita kedatangan tamu dari United Kingdom, atau kita sebut dari Inggris. Sebanyak 3 orang mewakili ormas terbesar, ormas Islam terbesar yang ada di negara tersebut. Yang pertama, nama ormasnya adalah Association of British Muslims. Yang kedua, organisasinya adalah Minhaj Welfare Foundation. Nah, 2 organisasi besar Islam yang ada di United Kingdom. Sebagai bentuk kerjasama antara Pemprov Jawa Barat dengan nama programnya adalah English for Ulama. Kerjasama antara pemerintahan Jawa Barat dengan beberapa ormas Islam besar yang berada di United Kingdom, yang ada di Inggris sana. Pesantren kita salah satu pesantren yang direkomendasikan untuk menjadi bagian dari kegiatan English for Ulama tersebut. Alhamdulillah. Itu juga rangkaian dari kegiatan One Pesantren, One Product. OPOP, One Pesantren, One Product. 1 pesantren, 1 produk. Bagaimana meningkatkan ekonomi pesantren. Ya, sama bagian dari program pemerintahan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, mereka
ingin mengenal lebih jauh tentang program-program yang ada di Tarekat Idrisiyah di pondok pesantren ini. Karena tarekat kita ini alhamdulillah mencerminkan ajaran-ajaran Islam yang kafah, yang komprehensif, yang lengkap. Bukan hanya berkutat dalam urusan pendidikan, bukan hanya berkutat dalam urusan ekonomi, bukan hanya berkutat dalam urusan sosial, bukan hanya berkutat dalam aspek pembinaan ruhaniyah, tetapi sesuai dengan ajaran Islam itu sendiri, ajaran yang kamil, yang sempurna, yang syamil, yang komprehensif. Mana Ustadz Kamil ini? Yang kamil. Di mana ayatnya, santri, bahwa agama kita sempurna? Surah Al-Maidah ayat ke-3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya, baca sama-sama, suaranya yang menggelegar. Al-yawma akmaltu lakum dinakum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Sekali lagi. Sekarang santri putri semua. Bismillah. Suaranya biar keras. Segitu kerasnya teh. Sekarang santri putra. Bismillah. Sama-sama. Hafal semua? Kita terjemahkan. Al-yauma. Apa artinya? Yaum, hari. Pakai al-yauma berarti hari yang ditentukan, yang sudah jelas, al-ma'rifat. Hari ini ketika Nabi mendapatkan ayat itu, hari ini. Al-yauma, pada hari ini, bukan hari-hari yang tidak jelas, tapi hari yang pasti, hari ini. Hari ini itu hari apa waktu itu? 15 abad yang lalu, hari Jumat. Di mana hari itu? Ketika itu terjadi di Arafah. Tanggal berapa? Harinya jelas. 9 Zulhijjah. Ketika apa? Ketika wukuf di Arafah dalam pelaksanaan Hijjatul Wida'. Hijjatul Wida' artinya haji perpisahan. Karena setelah itu 4 bulan berikutnya Nabi wafat. Jelas al-yaumanya, hari ini itu jelas. Tanggalnya, tahunnya tahun berapa? 10 Hijriyah. Catat santri. Ya. Ditanya lagi, al-yauma artinya apa? Hari yang mana? Yang pasti. Hari apa? Hari Tanggal berapa? Tanggal berapa? Bulan? Tahun? 10 Hijri. Di mana?
ketika pelaksanaan ibadah apa? Hijjatul wida', haji perpisahan. Karena 4 bulan berikutnya di bulan apa? Di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, maka Nabi wafat menghadap kepada Allah. Kita siap wafat enggak? Ibu-ibu mana yang paling sepuh, angkat tangan. Oh ya, Bu Nunung berapa? 63. Waduh, 63 ya. Nabi meninggalnya tahun berapa? Berapa tahun? 63. Eueuh atau semangat? Ya. Alhamdulillah. Sudah bosan belum di dunia ini? Sudah banyak amalnya belum? Sudah rindu ke kampung akhirat belum? Belum lagi. Mau kapan? Kalau enggak rindu ke akhirat, kita tidak akan mampu beramal soleh. Tapi kalau rindu ke akhirat yang abadi, di sana ada surga yang sempurna nikmatnya, maka jam 3 bangun pun hilang ngantuknya. Mau sholat berjamaah ke masjid berjamaah hilang malasnya. Kenapa? Karena gambaran akhirat, kenikmatan yang abadi sudah ada di pelupuk matanya, sudah ada di dalam alam pikirannya. Baru semangat. Nah, pada hari ini akmaltu, ya, akmaltu apa artinya? Dari kamula masuk wajan af'ala, jadi akmala, akmalu, akmala, akmalu, akmalat, akmalata, akmalta, akmaltum, tunna, akmaltu. Nah, ada akmaltu di situ. Domirnya kemana? Mutakalim wahda. Aku sempurnakan. Kalau kamula sempurna, wajan af'ala ta'diyah, jadi sempurnakan. Aku sempurnakan. Apa yang disempurnakan oleh Allah? Yang berfirman siapa ini? Allah. Aku sempurnakan pada hari ini. Aku sempurnakan. Lakum, manfaat bagi kalian. Dinakum, agama kalian. Jadi agama disempurnakan oleh Allah. Nah, maka agama kita dinun kamilun, agama yang sempurna. Syamilun, yang komprehensif, menyeluruh ke semua bidang ajaran agama kita. Wa atmamtu, dan aku sempurnakan pula, alaikum bagi kalian, ni'mati, nikmatku. Tuh, jadi agamanya disempurnakan, nikmatnya pun disempurnakan. Dengan turunnya agama Allah yang sempurna, sempurnalah nikmat Allah. Waraditu, dan aku ridho, lakum bagi kalian, waraditu lakumul Islam, aku ridho bagi kalian Islam, dinan sebagai agama. Ini ayat yang menunjukkan bahwa agama kita sempurna, ya, komprehensif, menyeluruh ajarannya kepada semua kehidupan kita. Alhamdulillah. Ya, kalau nikmat yang agama yang sempurna dikejar enggak? Banyak orang yang mengejar enggak? Sedikit sekali. Tapi kalau nikmat yang murahan, nikmat yang secuil, kata secuil itu firman Allah, mata'un qalil. Berlomba-lomba manusia ingin mendapatkannya. Ingin jadi presiden enggak? Jatahnya cuma 1. Ingin jadi bupati. Boleh apa boleh? Bukan urusan boleh enggak boleh. Tergantung niat kita.
Tapi banyak orang yang memburu nikmat-nikmat yang zohir. Nikmat itu yang zohir, uang, harta, jabatan. Melupakan nikmat yang esensial, yang hakiki, yang sempurna tadi. Nikmat yang mana? Nikmat agama Allah. Nah, kita alhamdulillah di pagi hari ini dalam rangka mengejar nikmat yang sempurna di majelis ilmu dan majelis zikir, supaya tambah luas ilmu dan pemahaman agama kita, semakin ringan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, kembali kepada cerita malam Jumat yang lalu. Alhamdulillah mereka mendengarkan presentasi dari ajaran Islam yang dibawakan lewat Tarekat Idrisiyah ini. Tarekat Idrisiyah itu manhajnya, apa manhaj itu? Konsepnya. Ya. Konsep untuk apa? Mempelajari, menghayati dan mengamalkan Islam. Apa nama konsepnya atau manhajnya itu? Thariqah Sufiyah. Disebut Thariqah Sufiyahnya itu Idrisiyah atau Sanusiyah atau Qadiriyah atau Muhammadiyah, banyak nama-namanya. Jadi tarekat itu bukan agama tetapi manhaj. Manhaj itu konsep untuk mempelajari, memahami dan mengamalkan agama. Dan alhamdulillah ya, mereka justru ingin ikut zikir. Ya, ingin apa? Zikir. Zikir yang diajarkan lewat tarekat Idrisiyah. Di mana zikri tahlilul makhsusnya itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu tahlilul makhsus. Ada sholawat azimiyah, ada istighfar kabir. Ya. Alhamdulillah nih. Ibu-ibu kahartos ente ya, waktu tamu berbicara, kebetulan yang datangnya alhamdulillah pimpinan ormas Islamnya ya. Pimpinan ormas Islamnya lulusan dari Universitas Al-Azhar Mesir ya, ulama yang ada di sana mewakili yang datang ke tempat kita. Nikmat ikut zikir itu. Ya, pinginnya zikir. Karena di negara mereka pun berkembang manhaj thariqah. Alhamdulillah. Sebelum pulang, pimpinan rombongan, siapa namanya? Ustadz Adnan, Mr. Adnan, yang jadi mewakili ulama, ia mengatakan tidak mau dulu menganjak kaki dari pesantren ini, dari tarekat ini, kalau Syekh belum memberikan ijazah wirid tarekat Idrisiyah supaya berkembang di sana. Ya, akhirnya karena dipinta kebaikan, Bapak berikan ijazah tarekat Idrisiyah yang ringkas, dan sebagai tabarrukan. Ya, tabarruk itu artinya keberkahan dari wirid yang ditalkinkan, yang diijazahkan untuk diamalkan. Dan mereka ya mengajak kepada kita supaya berkunjung ke negaranya. Mau semua? Yang bisa bahasa Inggris diajak.
tapi ongkos sendiri. Santri, ya, understand? Little. Ya, mau diajak ini, ya. Bahkan bagian dari program Pemprov Jabar ataupun internal kita karena sudah terhubung dengan mereka. Bahkan Bapak susul tuh kepada tamu sebelum pulang dikirim beberapa kitab baik yang dikarang, semua kitab yang dikarang dalam tarekat Idrisiyah ini. Ya, alhamdulillah. Persaudaraan dengan talqin dan ijazah tarekat ini semakin kuat. Akan terus berlanjut atas izin Allah dan mudah-mudahan ajaran Islam yang dibawa oleh tarekat Idrisiyah ini berkembang, bukan hanya di Indonesia, tapi memasuki benua yang lainnya, termasuk benua Eropa. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dibutuhkan ini kader-kadernya, pemahaman agama yang luas dan dalam, kemudian juga menguasai bahasa Inggris. Ya, siap belajar bahasa Inggrisnya? Ya. Dibikin lembaganya supaya lebih kuat. Belajar. Jangan ngedul, jangan males. Ya, jangan dul PS dul, ngedul. Tapi harus rajin. Ya, sudah tua pun masih belajar terus. Itu yang diajarkan dalam Islam. Ya, belajar ilmu tulal hayat, sepanjang hidup. Ya, seperti di pagi hari ini. Termasuk juga menguasai bahasa internasional, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa umat Islam, bahasa agama, bahasa Arab, bahasa internasional, bahasa Inggris. Nah, pelajari dengan kesungguhan, manfaatnya besar bagi kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Ya, bacakan lagi 3 kali biar kuat suaranya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Buang kelalaian dari hati kita. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Sebab pada setiap zaman ada kelompok yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surah An-Nur sudah disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladzina min qablikum. Ini janji. Kalau kita iman, amal soleh, maka Allah akan kokohkan, ya, Allah akan berikan khalifah, kepemimpinan yang kuat, zahir dan batin, menguasai agama, menguasai pengetahuan dan sisi-sisi kehidupan. Itu janji Allah. Janji Allah pasti tidak? Pasti janji Allah. Jadi Allah berjanji bagi orang yang beriman, beramal soleh, di dunia saja akan
akan dihebatkan oleh Allah. La yastakhlifannahum fil ard, akan menguasai ekonomi, bisa berekonomi, bisa mandiri, tidak mudah diombang-ambing oleh orang lain. Itu maknanya luas. Seperti Allah telah menjadikan sebelum kalian khalifah-khalifah di muka bumi. Ada Nabi Sulaiman, Nabi Daud alaihissalam, Raja Zulkarnain yang menguasai bumi, yang memenuhi bumi dengan ketakwaan, dengan ketaatan kepada Allah. Di zaman Nabi Sulaiman tunduk raja-raja yang menyembah berhala, yang menyembah matahari. Allah datangkan kepemimpinan yang kuat. Nah, umat Islam pun kalau iman yang benar, amal soleh yang benar, terbimbing oleh ulama Rabbani, oleh mursyid, maka Allah akan datangkan kepemimpinan yang kuat bagi umat ini. Amin ya rabbal. Nah, ini bertahap nih sampai kepada wahdatul qiyadah, sampai Allah berikan satu kepemimpinan bagi umat ini, tidak seperti membalikan tangan, tapi proses. Nah, proses pertama ini di mana tarekat ini Allah akan angkat, ukhrijat linnas khairu ummah. Allah akan angkat, Allah akan perlihatkan kebenaran-kebenaran yang Allah berikan, yang Allah ajarkan kepada tarekat ini, yang sambung menyambung dari mursyid ke mursyid sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diceritakan oleh guru-guru kita terdahulu yang mendapatkan ilham, bimbingan dari rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tarekat ini akan Allah angkat, Allah besarkan, dan hati umat satu persatu dari berbagai kalangan akan membenarkan tarekat ini sebagai tarekat yang membawa ajaran Islam yang kafah, yang kamil, yang sempurna. Alhamdulillah ya. Allah bukakan kepada tamu ya dari Inggris, bahkan ingin mendapatkan wirid yang kuat dari tarekat kita, tersambung rohani walaupun beda benua. Ini adalah semuanya skenario dan izin Allah Subhanahu wa taala. Karunia dari Allah, bukan usaha kita, bukan kemampuan kita. Dan alhamdulillah beberapa minggu yang lalu kita pun dikunjungi oleh peneliti-peneliti dari Universitas Islam Negeri Semarang Wali Songo. Ya, 2 profesor yang datang ke sini. Pertama profesor, guru besar profesor itu di bidang tasawuf, yang kedua guru besar di bidang filsafat. Dan ini mewakili guru besar bidang tasawuf, mewakili dari tokoh NU Nahdlatul Ulama, dan guru besar di bidang filsafat adalah mewakili dari Muhammadiyah. Jadi 2 organisasi besar yang ada di Indonesia. Alhamdulillah, kesimpulan dari pertemuan itu bahwa apa yang dipikirkan oleh para profesor itu tentang tasawuf yang hakiki, tentang tasawuf yang sebenarnya, yang telah ditulis dalam disertasi, ternyata wujud konkretnya ada di tarekat Idrisiyah. Alhamdulillah. Tarekat yang memadukan antara kekuatan akliyah atau burhaniyah dengan kekuatan batiniyah atau hati, disebut isroqiyah. Tarekat yang memperhatikan aspek ruhiyah, rohani, sekaligus madiyah yang fisik. Makanya awas kebersihan ini. Santri jangan ada santri jorok. Ya, santri jorok, buang sampah di mana saja, susuhan, cucian di mana saja. Periksa ini oleh pengurus-pengurus. Jangan ada santri apa namanya? Zorok. Pakai Z biar ini. Jangan ada santri zorok bin budugan. Udah budugan apa lagi?
Bin korengan. Makanya ngajinya semangat kalau yang sehat lahir dan batin. Ya. Harus menunjukkan wajah Islam kan. Wajah Islam itu yang memperhatikan aspek rohani dan jasmani. Yang memperhatikan sehat lahir dan sehat batin. Yang memperhatikan kebersihan dan kesucian lahir dan batin. Menjaga kesucian lahir dan batin. 5 kali kita diperintahkan apa? Bebas dari hadas kecil dan hadas besar. Islam ajarannya. 5 kali minimal dengan sholat fardu. Kita bertoharoh, bersuci. Bukan sebatas membersihkan diri. Tapi bertoharoh. Bertoharoh itu dengan dalamannya, dengan batinnya. Tunduk kepada Allah. Datang perintah sholat. Hayya 'alas shalah. Hatinya, keakuannya, merasa hidup punya sendiri, maka bersihkan hati seperti itu. Tunduk kepada Allah, suci hati kita. Dengan apa? Mau menjalankan perintah Allah, sucikan hati kita. Hilang dari arogansi, keakuan, sombong, merasa hidup punya sendiri. Padahal hidup titipan dari Allah. Nah itu toharoh, suci hati kita. Dari najis. Dari tubuh kita jangan ada najis. Dari pakaian yang kita pakai tidak boleh najis. Sekitar sholat kita, tempat sujud kita tidak boleh ada najis. Itu hebatnya ajaran Islam memperhatikan aspek kesehatan. Maka corona pun, virus corona akan tertangkal dengan apa? Keseharian yang Islami. Ini mah udah kelelawar dimakan. Kelelawar dimakan. Kambing masih ada. Kerbau masih bisa diternak, sapi masih bisa diternak, ayam masih bisa diternak, makanya jangan ngedul. Ini mah kelelawar dimakan. Careuh dimakan. Apa careuh bahasa Indonesianya? Musang dimakan. Udah mah tainya dimakan lagi. Tainya apanya itu? Beraknya itu luwak kopi. Dagingnya dimakan. Binatang buas dimakan. Atau jadi buas pikirannya. Enzim yang ada di dalam dagingnya itu maka akan membentuk watak seperti yang dimakan. Menerkam, membunuh. Islam ajaran yang sempurna, urusan makan minum pun diperhatikan. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Diharamkan bangkai, ini bangkai dimakan. Makan anjing sengaja enggak disembelih lagi. Udah anjing dimakan, enggak disembelih, dipukul. Ya, mematikannya itu dipukul supaya darahnya enggak keluar, kemudian dibakar dengan darah yang tersimpan dalam daging itu. Itu penyakit. Islam, Nabi mengajarkan lewat wahyu, diharamkan, dilarang. Ternyata menurut kesehatan menimbulkan penyakit itu. Enggak mau dibatasi pola makan. Mana yang harus dimakan? Binatang yang buas, bertaring, kemudian apalagi punya cakar, yang predator. Nah, binatang-binatang itu dalam hadis dilarang. Maka pilihlah al-an'am, binatang-binatang yang diternak. Itu ya, hidupnya bersih. Walaupun ayamnya bersih, cara pemeliharaannya memenuhi standar kebersihan. Islam 15 abad yang lalu telah mengajarkan tentang aspek-aspek kehidupan, termasuk yang sangat esensial yang masuk ke dalam tubuh kita, makanan dan minuman. Kulu washrabu halalan thayyiba. Makan dan minum yang halal legalitas hukumnya. Yang dimakan ayam,
tapi ayamnya legalitas hukumnya haram karena ngambil dari kandang orang. Ayamnya halal, tapi hukumnya jadi haram. Apalagi yang dicurinya anjing, dimakan lagi. Udah legalitasnya haram, binatangnya pun haram lagi. Haram dan haram. Kullu lahmin nabata minal haram pannaru aulabih. Setiap daging tumbuhan. Apalagi dari mulai di janin dalam kandungan ibu, sifat-sifat ibu dan bapaknya akan terekam. Pingin punya anak soleh, santri, walaupun belum nikah, doanya dari sekarang. Robbana hablana min azwajina, walaupun azwajnya masih calon. Ya Allah, berikan kepada kami azwajina, min azwajina, istri, walaupun belum punya ya, masih calon. Ada, ya, di Lauhil Mahfudz, jangan takut. Sudah ada di Lauhil Mahfudz calonnya. Calon suami, calon istri. Doanya sudah dari sekarang. Doanya sudah dari sekarang. Aduh, yang ngantuk, takut gak kebagian ini. Ada apa ini katanya. Jadi doanya sudah duluan, memintanya sudah duluan, walaupun istrinya belum punya, tapi calonnya sudah ada, termasuk zuriyatina. Ya. Zuriyatina, duriyah, anak cucu, belum ada anak cucunya, tetapi doanya sudah didahulukan. Sebab apa? Sudah ada calon anak, calon cucu buat kita. Islam mengajarkan lebih awal. Pingin punya anak cucu yang soleh, solehah, yang pinter zohir dan batinnya, mau? Nah, kitanya belajar soleh. Kalau kitanya ngedul, susah belajar, nanti anaknya nggak jauh. Pohon mangga nggak bakalan jauh. Jatuhnya dari apa? Dari pohonnya. Buah mangga jatuhnya ya tidak akan jauh dari pohon mangga. Anak tidak akan jauh dari orang tuanya. Secara umum begitu, secara umum. Karena Nabi mengajarkan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi yang lahir itu fitrah. Suci, membawa agama. Ruh tauhid sudah ada dalam dirinya, dalam jiwanya. Tetapi faktor pertama yang akan mempengaruhi kefitrahan itu siapa? Orang tuanya. Mau diyahudikan, dinasronikan, maka faktor orang tua menjadi faktor pertama. Mau disolehkan, tergantung orang tuanya. Jangan sampai ya antara hubungan orang tua dengan anak saling membenci. Ya, saling membenci. Ini adalah anak yang tidak diapakan namanya itu? Katanya apa? Dalam curhatnya itu, anak yang tidak diharapkan katanya. Ya Allah. Akhirnya anaknya ngejawab, ini orang tua yang tidak diharapkan. Yang lahir duluan orang tuanya anaknya. Orang tuanya akhirnya dibalikin sama anaknya. Inilah orang tua yang tidak diharapkan gitu. La haula wala quwwata. Tadi sampai di mana? Sampai di mana tadi? Di mana ya? Oh, masih 2 profesor itu. 2 profesor. Ya. Profesor guru besar di bidang tasawuf dan guru besar di bidang filsafat, mewakili 2 organisasi besar Islam. Ya, alhamdulillah membenarkan tarekat Idrisiyah ini. Alhamdulillah. Ya.
Nah, ini adalah sebagai langkah awal skenario Allah untuk mengangkat kebenaran di akhir zaman. Dimulai dengan i'tiraf dan iddi'an, dimulai dari pengakuan dari umat Islam yang lainnya, terlebih dari tokoh-tokoh agama. Dari cendekiawan, intelektual, ulama dalam negeri, bahkan luar negeri. Maka Allah akan tingkatkan kembali. Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apa artinya? Apabila kalian bersyukur kepada Allah, alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Apa yang diberikan oleh Allah itu dihargai, dinilai setinggi-tingginya. Yang dilihat apalagi Allahnya yang memberinya, Al-Wahhab yang memberinya. Disyukuri, maka la azidannakum, Allah, aku akan tambahkan nikmat yang lebih besar, langkah yang lebih besar dalam perjuangan ini. Tapi wala in kafartum, apabila kufur, malah keluar sendiri dari tarekat, dari perjuangan, lari dari perjuangan, ya, mengingkari kebenaran yang sudah dirasakan. Apa balasannya? Inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku, ini peringatan dari Allah, betapa pedih. Mau bertambah nikmat? Nikmat zahir, nikmat batin, apa kuncinya? Bersyukur itu selalu hati ingat kepada Allah di balik segala pemberiannya. Kalau banyak bersyukur, nanti rambut yang sudah putih jadi hitam lagi. Tenaga yang sudah kendor berenergi lagi. Tuh, lihat Haji Nana tuh. Ya. Sudah kepala 7, tapi kalau datang ke masjid ngalahin yang kepala 20. Cepat jalannya. Kenapa? Karena iman yang menyalanya dalam hati, yang menggerakkan indra, panca indra, sehingga tashilul ta'ah wal ibadah, dimudahkan langkahnya di dalam taat kepada Allah. Nih, santri masih muda nih santri. Ya. Ada santri yang sudah tua enggak? Nanti santri kini itu mah. Ya. Insyaallah seminggu lagi. Ini santri muda ini. Semangat belajarnya? Semangat belajarnya? Itu yang eluk-elukan tuh. Dulu ada santri kalau ngaji teh, eluk lagi. Tapi pas ditanya oleh gurunya tahu. Tapi awas jangan diikuti ngantuknya, ditanya nggak tahu. Sok, boleh tidur ngantuk kalau ngaji, tapi kalau ditanya harus bisa diizinkan untuk tidur. Kata bahasa Jawanya kan gitu, turu-turu ojo lali. Mana orang Jawa angkat tangan? Sini, terjemahkan nih. Ya, translate. Turu-turu, tapi turunya jangan ditekan, itu bahaya itu. Turu-turu ojo lali. Badane turu, atine tangi, roh madep maring Allah. Oh ya. Terjemahkan nih mana orang Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura nih. Turu-turu artinya apa? Tidur-tidur ojo lali. Jangan, harus tebal ini bibirnya ini. Ojo lali. Jangan, sok aja tidur, tapi jangan lupa. Bisa enggak? Matanya merem tapi hatinya tidak lupa. Bisa enggak? Harus bisa. Turu-turu ojo, hafalkan santri ini. Hadis mukarrarah qala Kangjeng
Ini ada tentara kita ini dari Jawa ini. Ya, terjemahkan ini. Pak siapa namanya? Kolonel Arsul ini. Ya. Turu-turu artinya tidur-tidur. Tuh, kan bahasanya gitu kalau tidur-tidur gitu. Ojo lali. Apa artinya? Jangan lupa. Don't forget. Badannya turu, badannya tidur, atine tanghi. Hatinya bangun, roh madhep maring Allah. Oh, rohnya menghadap kepada Allah. Wah, boleh ya kalau yang bisa begitu, boleh ngajinya sambil tidur atau bahkan bawa bantal sekalian. Ditanya bisa nanti. Tapi kalau belum jangan, molotot aja. Ya, ditanya belum bisa apalagi sambil tidur. Molotot aja gini ditanya, lupa lagi tadi ayat al-yauma akmaltu lakum. Cecakan gimana? Molotot gitu. Apalagi tidur. Ya, jangan tidur ini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu. Nah, ini langkah-langkah Allah akan di kemudian hari nanti Allah akan satukan umat dalam wahdatul qiyadah, dalam kesatuan kepemimpinan yang dilahirkan oleh Allah, anugerah dari Allah. Maka tahapan awalnya adalah dibukakannya kebenaran di hati manusia, kebenaran Islam, ajaran Islam yang dibawa oleh tarekat ini. Alhamdulillah. Nah, maka ya bagi para pengurus ini, mana yang pengurus angkat tangannya nih? Pengurus, semua pengurus, termasuk yang bagian kebersihannya juga pengurus itu. Ngurus apa? Ngurus kebersihan. Penting sekali. Di tarekat tuh nggak ada yang lebih kurang dari ukuran itunya. Yang hanya ukuran tuh hanya takwanya. Bukan urusan direkturnya, bukan urusan jadi kepalanya, jadi mudirnya. Semua adalah amanah. Amanah itu apa? Kepercayaan. Boleh nggak apa nih cerita masa lalu ini? Mau denger nggak santri? Oh ya, biar nggak ngantuk. Dulu pesantren di sini, di pesantren pertama tentunya di Pagendingan, di Idrisiyah ini. Ya. Kalau orang lain belajar, sekolah, ya waktu itu Bapak memilihnya dalam pikiran itu khidmah saja. Khidmah itu membantu guru. Ya, guru lagi ngebetulin empang atau kolam, terjun bawa cangkul, kotor-kotoran, pakaiannya pun bukan yang pertele apa namanya? Perlente, kok pertele lah? Gak perlente ya, pengen dilihat gitu. Pakai rebig. Ya, pakai rebig itu pakaian khusus bagi petani. Dicucinya seminggu sekali. Dipakai dari pagi sampai sore karena kehujanan, kepanasan, kena lumpur, dicucinya seminggu sekali itu. Namanya pakaian apa? Rebig namanya. Ya, kemudian dipercaya tuh ya karena menunjukkan kesungguhan di hadapan guru. Waktu itu Syekh Akbar Muhammad Dahlan bikin unit-unit usaha. Dari dulu motekar. Ya, mursyid itu motekar, bukannya ceramah nunggu amplop dari murid aja. Tapi berdikari. Tetapi menunjukkan, menjadi contoh. Ya. Kalau berangkat menuju Batu Tulis dari Tasik, ya, kendaraannya diisi di bagasinya itu dengan apa? Kelapa. Ya, kelapa dijual di Batu Tulis.
untuk nambah bensin itu. Di depan bikin unit kecil-kecilan usaha gilingan tepung. Ada direkturnya nih. Ya, direkturnya siapa? Bu Nunung. Direkturnya. Dibikinin satu. Wah, ngantri. Ya, sampai ke mana tuh? Ke Jati. Laku dibuka itu. Udah satu dikasih lagi dibeliin yang lebih gede dua sama sendiri aja itu dikerjain dari pagi sampai sore. Ingat itu waktu itu setoran tuh tiap hari, ya setoran tiap hari karena merasa ini adalah usaha guru, benar-benar harus diperhatikan. Dalam setoran itu ada yang terlewat, nggak tahu 50 rupiah apa 100 rupiah dipesak, disaku, ya. Sudah distorin, pulang ke asrama, ke Kobong, ternyata di celana masih ada apa? Koin 1, lupa apa 500 apa zaman apa 5 rupiah gitu. Itu ngegeter badan bapak itu, ya menggetar, takut dikhianati. Sampai terpikirkan itu, disimpan koin itu supaya besok disatukan dengan penerimaan hari esok. Geter, takut khianat kepada guru. Itu kalau sekolah ya kelas 2 sanawiyah lah. Dipercaya alhamdulillah. Ditambah lagi guru kita dulu setelah ceramah dari Jakarta datang ke Muara Angke. Beli ikan-ikan laut, dipasarkan di depan di situ. Ya, bapak lagi yang nunggunya di situ. Satu memegang gulung penggilingan tepung, ditambah dengan menjual ikan-ikan basah dan kering yang baru didatangkan. Wah, banyak sekali jenis-jenisnya. Nggak habis, wow datang ke jawiyah-jawiyah tuh, ya dijual dedet itu, dijual tapi ada dedetnya gitu, laku alhamdulillah karena didedetkan. Udah dipercaya lagi, bikin produksi toge. Bikin produksi toge, subuh-subuh sudah berada di pasar Raja Polah dan Indihiyang. Ya produksinya yang ngejualnya juga. Gak laku, ke Jawiyah lagi, dijual dedet lagi. Datang lagi traktor. Ya, traktor, zaman dulu tuh belum ada di desa itu yang punya traktor. Beli traktor udah 1, 2. Berangkat pagi, datang kadang malam, ya, membajak sawah tuh. Kalau olahraga sepeda tuh masih terbayang tuh, sawah ini dulu dibajak, sawah yang itu dibajak gitu. Ada seminggu ya, baru traktornya pulang ke pesantren. Nah itulah pesantren bapak dulu. Meninggalkan baca dan tulis, tetapi mengejar isroqiyah dengan cara khidmah kepada guru mursyid di masa itu. Sampai berapa? Sampai 4 tahun gak kerasa tuh. Gak sekolah, ngaji kitab kalau capek enggak gitu. 4 tahun itu. Nah akhirnya dipanggil waktu itu. Kamu sekarang hidmahnya bukan dengan cara itu. Cari ilmu di pesantren dan di perguruan tinggi itu. Akhirnya bapak mendapatkan tugas khidmah itu, semangat belajar. Pertama bapak pesantren di Ciloa. Ciloa itu yang suka macet tuh di mana tuh? Di Limbangan. Di Limbangan. Pesantren di situ. Tidur cuma 2 jam, 11 sampai jam 1 sudah bangun lagi. Wirid kemudian baca hafalan-hafalan
Kitab-kitab dihafal, kitab gundul, kitabnya dihafal semua. Orang lain sudah 3 tahun belum hatam-hatam. Bapak alhamdulillah waktu itu hanya 9 bulan sudah hatam semua. Dari Jurumiyah sampai Alfiyah. Terus cari pesantren yang lain lagi. Jadi semangat untuk menuntut ilmu. Ilmu zahir, ilmu batin, menjaga kebersihan hati, menjaga amanah dari guru. Yang dilihat itu amanahnya. Yang mahal adalah amanah kepercayaan. Wisoyatuddin, ya, tugas dalam agama. Mandat di dalam agama itu adalah sesuatu kunci. Itu yang dijaga, yang dipelihara. Ya, akhirnya pesantren selesai, 12 pesantren, ya, kemudian pingin kuliah, tapi ijazah sanawiyahnya nggak punya, ijazah aliyahnya nggak punya. Akhirnya ikut ngaji kalau sekarang itu namanya apa? Akselerasi, tiba-tiba diwisuda. Gitu. Belajarnya dipercepat, harusnya 3 tahun, cuma 3 bulan. Gitu, Bapak belajar, beli buku bahasa Inggris kelas 1, kelas 2, kelas 3. Semua yang diujikan beli sendiri, baca sendiri. Di Sukabumi itu. Sudah ngaji kitab jam 10, baca buku pengetahuan umum sendiri, enggak ada gurunya. Tapi sudah daftar ujian. Alhamdulillah 3 bulan kemudian ikut ujian. Alhamdulillah bisa lulus. Ya, kemudian ngejar untuk aliyah lagi. Ikut akselerasi lagi di kota Sukabumi. Alhamdulillah lulus lagi. Udah punya, mengantongi ijazah aliyah, kemudian pergi ke Bandung. Mana orang Bandung yang nganternya ini? Ya. Sama Ali, siapa dulu itu, dia antar ke UIN, dulu masih IAIN itu. Ya. Belajar di sana, diterima alhamdulillah. Biayanya dari dakwah. Ngajar, dakwah, menghidupkan masjid, jadi DKM, bagian ngebersihin masjid itu. Ya. Dapat rezeki dari Allah itu. Ngebersihin masjid tuh kalau hari Jumat pagi, ngebersihin masjid. Dari toiletnya, ya, sampai ke dalamannya. Ya. Kemudian setiap bulan dapat apanya? Ihsannya. Ya, dapat gaji, alhamdulillah. Nah, itu untuk beli buku, motokopi, untuk transportasi, untuk makan, biaya seperti itu. Maka kata Melayu, pepatah Melayu, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Di mana? Nanti di surga. Kalau belum mati jangan bersenang-senang dulu, nanti di akhirat. Di dunia adalah untuk berjuang. Siap semua? Santri belajarnya semangat? Nah, ke depan lewat pendidikan yang dikelola dari mulai prasekolah sampai perguruan tinggi, ya, di mana tahun ini insyaallah kita akan mengantongi 2 izin operasional perguruan tinggi dengan 2 prodi, yaitu manajemen pendidikan dan ekonomi syariah. Ya, melengkapi setelah turun operasional Ma'had Ali, Ma'had pesantren Ali tinggi. Sehingga tahun ini insyaallah jadi menyelenggarakan 3 konsentrasi atau 3 prodi, tasawuf, kemudian ekonomi syariah dan manajemen pendidikan. Gitu, ya. Nah, inilah kader-kader yang nanti ke depan akan ditugaskan ke Inggris. Siap enggak? Nanti ke Inggris. Dari sekarang relasinya telah dibangun oleh Allah. Ya, pikulam hatinnya akan bergelora di sana untuk memulai tatanan. Maka kader-kader harus terus disiplin, semangat. Sebab ilmu itu mahal.
Ya, kalau kita suruh memikul beras berat, ya 1 kilo, 1 kintal, 2 kintal. Tapi kalau kita membawa ilmu, tambah ringan hidup itu, tambah bersinar dan bercahaya. La gurbata lil fadil, wala watona lil jahil. Tidak akan mengembara, tidak akan diasingkan, tidak akan termarginalkan, tidak akan terhinakan orang yang diberi ilmu oleh Allah. Ilmu nafi, ilmu manfaat, ilmu yang menyambung kepada Allah, ilmu yang berbuah amal soleh, ilmu yang berbuah kemanfaatan besar. Tidak akan la gurbata, tidak akan terhinakan dalam kehidupan dunia ini. Dijamin oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Darajatnya dijamakkan. Ngangkat derajat-derajat, bukan 1 derajat. Ilmu orang yang beriman dan ilmu yang nyambung kepada Allah. Ilmu nafi namanya. La gurbata lil fadil. Tidak akan mengembara, tidak akan terhinakan bagi orang yang dimuliakan oleh Allah dengan ilmu yang bermanfaat. Wala watona lil jahil. Tidak ada tempat, tidak ada kampung bagi orang yang bodoh. Tidak ada tempat. Artinya tidak akan memberikan boro-boro kemanfaatan. Jadi sampah gimana? Busuk, bau. Di masyarakat malah menghasut. Di masyarakat malah jadi provokator. Tukang mancing. Bagus gak tukang mancing? Tapi mancingnya mancing keributan. Kalau mancing pakai pancingan bagus itu. Tapi kalau mancing keributan jadi provokator tuh. Nah itu yang berbahaya di masyarakat. Mudah-mudahan Allah bersihkan masyarakat kita. Allah bersihkan hati kita semua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmu. Nah itulah anugerah yang Allah berikan. Kalau kita menyebutkannya, bersyukur kepada Allah, membersihkan diri dari rasa punya jasa, dari rasa memiliki yang salah. Ya, jadi kalau ditugaskan oleh guru di bidang apapun, di dalam direktorat apapun, jangan merasa memiliki yang negatif, tetapi benar-benar amanah, kepercayaan yang hakikatnya dari Allah. Maka kita akan berhati-hati menjaganya, menjalankan prosedurnya, membangun sistemnya, karena yang dilihat adalah al-amanah, kepercayaannya. Yang mahal adalah kepercayaan. Ya, pingin modal berapa sekarang dari bank? Kalau terpercaya, diberi berapa juga. Betul nggak? Kenapa nggak dipercaya? Kenapa nggak diberi? Karena tidak terpercaya. Alhamdulillah bersyukur nih. Tanggal berapa pabrik kita akan di launching? Tanggal 17 ya. Ya, jamaah sekalian, alhamdulillah kita bekerja sama dengan BI. Coba BI percaya ke Idrisiyah, dan Bapak pun dikasih jadwal khutbah 2 kali setahun di Masjid BI Pusat. Nah, salah satu programnya kerjasamanya, ya kita dipercaya, diberikan permodalan 1 miliar lebih, membuat apa? Pabrik itu di Batu Gulung. Ya. Pabrik apa? Mengolah dari udang yang kita produksi di Cipatujah. Jadi nggak dijual lepas, tetapi diolah dulu, sebab di situ ada nilai, ya ada keuntungan kalau diolah. Dan alhamdulillah merekrut berapa puluh tenaga kerja ini? Ya kurang lebih 30 tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran ini. Alhamdulillah. Modalnya pun diberi lagi. Investor ingin memberikan permodalan buat kita. Nah ini indah kalau dipercaya. Makanya jaga kepercayaan itu, jangan dikhianati. Sekali terkhianati, orang tidak akan percaya lagi. Allah tidak akan percaya. Ya, jadi di Batu Gulung kita punya plan, punya pabrik mengolah apa? Udang. Ya, sehingga bisa dipasarkan, dan mudah-mudahan ke depannya sesuai dengan harapan kita, harapan BI juga, bisa ekspor ke luar negeri, bahkan tembus ke Eropa. Udang solawat namanya.
Udang apa namanya? Udang sholawat. Ya, karena yang memeliharanya, yang membudidayakannya santri semua. Setelah sholat bersolawat. Jadi udangnya disebut udang sholawat. Mudah-mudahan tembus segmen atau pasar Eropa supaya harganya lebih tinggi. Nah, ini semua wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Apa yang disampaikan ini adalah nikmat dari Allah. Dalam rangka bersyukur menyebutkannya, kembali kepada Allah yang memberikan ilmunya, yang menggerakkannya, yang memprogramnya, dan kita dalam kondisi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan mudah-mudahan jamaah ini walaupun enggak jadi pengurus ya, tetapi aktif menjadi murid dalam semua program. Punya uang simpen di BMT, jangan di bank. Ayo minjem ke BMT, hari nyimpen uang di bank. Salah itu polanya. Nyimpen uang di bank. Di mana? Di BMT kita. Siap? Walaupun cuma 100.000 di BMT. Pingin umroh, daftar di BMT. Pingin nikah, pingin nikah? Nabung di BMT. Namanya apa? Sakinah, tabungan Sakinah. Daftarnya ke LPKS. Jangan ke BMT juga daftarnya. Ke LPKS. Ya, dalam pengawasan guru, dalam bimbingan guru. Semua lembaga-lembaga ada dalam bimbingan mursyid. Ya, tidak asal kebijakan, tetapi kebijakan yang termanage, yang terbimbing. Supaya apa? Melahirkan keluarga-keluarga yang apa? Yang benar-benar sakinah, tenang, damai. Diberi anak yang membawa keberkahan. Diberi rezeki, membawa keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Wah, ini sudah kemana-mana ini, ya. Supaya menjadi luas pengetahuan kita tentang agama kita yang diaplikasikan lewat tarekat kita, agama yang diaplikasikan, agama yang diprogramkan, supaya mudah untuk diikutinya. Kalau hanya kajian dan kajian saja, hanya teori dan teori saja, maka akan sulit untuk memahami dan mengamalkannya. Tapi di tarekat ini, di samping teori keilmuannya, juga tarekat terus membuat program-program yang menunjukkan dari ajaran Islam yang sempurna tadi. Di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, di bidang kesejahteraan, di bidang rumah tangga, ya, di bidang politik juga, ya, politik. Ya, mudah-mudahan kepala desanya diamanahkan oleh Allah. Mana kepala desanya ini? Oh, ayah ini, ya. Kalau enggak didukung lagi nanti. Oh, berharap pingin ada yang jadi bupati gitu. Yang kedepannya jadi presiden. Karena bagian dari ajaran Islam. Urusan siasah tentang politik Islam. Politik untuk Islam, bukan Islam untuk politik. Itu. Nabi bersiasah. Pada akhirnya Nabi jadi pemimpin, bukan hanya bagi umat Islam saja, tapi menjadi pemimpin bagi seluruh manusia di zaman itu, di Jazirah Arab, bahkan masuk ke wilayah Romawi yang berada di Syam waktu itu. Nabi tidak ambisi, tidak butuh dengan kekuasaan, tapi kekuasaan diberikan oleh Allah, dan umat ketika itu percaya kepada Nabi sebagai pemimpin yang adil. Begitu Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, di dalam siasah termasuk masalah al-qiyadah adalah kepemimpinan. Penting sekali presiden yang mengurus aspek-aspek kehidupan sosial, bahkan agama dengan kementerian agamanya. Bayangkan berapa puluh kementerian di tangan presiden. Mudah-mudahan ke depannya Allah lahirkan presiden yang lebih baik. Sekarang baik, lebih baik lagi. Yang benar-benar ada dalam bimbingan ulama Rabbani, yang ada benar-benar di bawah bimbingan mursyid. Amin ya rabbal alamin.
Mudah-mudahan nih santri-santri ada yang jadi kedepannya jadi calon gubernur, calon bupati, menjadi orang-orang yang memberikan kemanfaatan besar dalam kehidupan dunia ini. Jangan sia-siakan, karena hidup kita hanya sementara. Sekali dilahirkan oleh Allah di panggung bumi ini, membawa misi ibadah kepada Allah, maka jangan sia-siakan. Bermanfaatlah jadi hamba Allah. Kalau jadi pemimpin, kepala desa, jadi bupati, sampai jadi presiden, maka kalau amanah itu kemanfaatannya akan besar, bukan hanya untuk diri dan keluarganya saja, tapi besar sekali manfaatnya. Dan ingat, ujiannya pun sesuai dengan amanahnya, sesuai dengan amanah kepercayaannya. Mudah-mudahan Allah lahirkan pemimpin-pemimpin yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sudah hadir, yang sudah memimpin, diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Begitulah Islam memikirkan, membicarakan semua hal. Tadi dari makanan, pendidikan, ekonomi, rumah tangga, sampai ke pemimpinan. Dan berharap ini yang mesantren di sini nih, wajah-wajahnya ini ya, menjadi wajah-wajah pemimpin, wajah-wajah para mujahid, wajah-wajah yang memberikan kemanfaatan besar untuk cita-cita besar kita. Bukan dunia, cita-cita besar. Presiden bukan cita-cita, jadi menteri bukan cita-cita, tapi cita-cita terbesar kita adalah Allah dan hari akhirat. Itulah cita-cita terbesar kita. Yarjullah wal yaumal. Adapun jadi pemimpin, jadi presiden, jadi apapun juga saja, maka itu adalah media dan alat pengabdian kita kepada Allah. Mudah-mudahan semua diberikan amanah oleh Allah, dijaga oleh Allah, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari angkat kedua tangan kita. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Allahumma ij'alna hadina mahdiyin gharadhdallina wala mudillin barrun rahimun jawadun karim. Allahumma aftah lana futuhal anbiya wal awliya bijudika wa karamika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan pengajian ini menjadi ampunan bagi dosa kita, dosa tetangga kita, dosa keluarga kita dan umat. Dan Allah hadirkan hati kita, hati yang selalu tersambung dengannya, musyahadah atas sifat-sifat Allah. Al-Fatihah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.